Hai Sobat Nusantara, selamat datang di podcast Indonesia Bercerita. Kembali lagi sama saya, Amanda, dan partner saya. Wibi, Di sini kita akan berbincang ya Kak Wibi mengenai keberagaman di Indonesia. ya Kak, betul banget Kak. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait keberagaman apa aja sih yang ada di Indonesia kayak gitu Kak. Nah, betul sekali Kak Wibi. Nah, kebetulan juga di hari ini kita kedatangan tiga narasumber yang keren-keren nih Kak. Katanya sih CPNS, pastinya kan dari berbagai daerah ya, dan tentunya banyak juga keberagaman yang mereka punya gitu ya. Ya Kak, betul sekali Kak. Mereka pasti punya cerita-cerita yang berbeda terkait dengan asal daerah mereka masing-masing kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke topik bahasan, mari kita kenalan dulu nih sama tiga narasumber kita. Ada pepatah tak kenal Tujuh. maka tak sayang Kak. Nah, di sini yang pertama itu ada Kak Dea. Bisa kenalan dulu Kak Dea? Halo Kak, perkenalkan saya Dea, asalnya dari Padang. Oh, jauh juga nih Kak dari Padang. Selanjutnya ada Kak Endah, mungkin deket-deket nih kalau Kak Endah. Boleh perkenalkan diri Kak Endah? Halo, halo semuanya. Saya Endah, asalnya dari Kota Salatiga, Jawa Tengah. Oh ya Kak, Oke, kenal Salatiga, dulu. Jawa Tengah ya. Ya, nah yang terakhir di sini ada Kak Desinta. Bisa kenalan dulu Kak Desinta. Ya, halo Kak, perkenalkan saya Disinta dari Jakarta. Oh ya, sudah komplit ya Kak ya. Tiga narasumber kita tadi ada tiga narasumber dari tiga daerah yang berbeda. Nah mungkin Iya, yang betul. pertama eh, kita mau cari nih cerita dari Kak Dia yang tadi asalnya dari Padang kayak gitu. Nah Padang, betul. ya Kayaknya bisa. seru nih dari Padang nih. Ya. Ya Kak, bisa diceritain ini Kak dia dari Padang itu adat yang istiadat yang menarik itu ada apa aja sih? Kak, jadi kalau dengar kata Padang kan biasanya terlintas di pikiran orang itu rendang. Dan menurut aku, rendang itu juga punya makna adat tersendiri. Soalnya untuk pembuatan rendang sendiri itu butuh waktu yang lama. Mengajarkan buat biasanya bikinnya rame-rame tuh, ngajarin tentang gotong royong. Terus makannya juga rame-rame setelah masak itu di rumah gadang, di rumah yang bagonjong itu, Kak. Nah, itu juga ngajarin kebersamaan. Selain itu, untuk yang beda dari tempat lainnya, salah satunya itu garis keturunan kami itu mengikuti garis keturunan ibu, Kak. Karena untuk adatnya sendiri, seorang wanita itu juga punya pangkat nih di rumah gadang, yang rumah adat sendiri itu. Kami menyebutnya Bundo Kanduang. Selain itu, yang terakhir yang mau saya masukin di sini itu tentang cara berkomunikasi nih Kak. Jadi untuk dewasa kami menggunakan kata mendaki, untuk sebaya kata mendatar, dan untuk yang lebih kecil itu kata menurun. Gitu Kak. Oh iya, menarik sekali ya Kak Wibi. Ada mendaki, mendatar, dan menurun ya. Dan itu berbeda-beda ya Kak ya. Setiap Iya Kak. usia gitu kan maksudnya. Terima kasih atas sharingnya ya Kak Dea. Selanjutnya kita ke mana nih Kak Wibi? Kayaknya ke Kak Endah dulu nih Kak, Oh yang boleh, kita deket. jalan-jalan ke Salatiga ya. Oh boleh Boleh. Kak Indah bareng sharingnya ya mengenai mungkin penasaran nih dengan makanan makanan apa sih yang bisa direkomendasikan ke kita-kita nih barangkali berkunjung ke Salatiga. Oke, Kak, terima kasih waktunya ya. Di Salatiga itu ada makanan khas yang namanya tumpang koyor, Kak. Jadi tumpang koyor ini isinya tuh tahu, tempe, terus ada sedikit daging sapinya yang bagian tendon. Jadi itu kenyal gitu. Terus ada santannya, jadi rasanya tuh pedas, asin, gurih, creamy juga dari santannya. Gitu, Kak. Biasanya makannya itu pakai bubur nasi. Nah, bubur taruh di piring gitu terus disiram pakai si tumpang koyor tadi karena kan ada kuahnya tuh. Nah, gitu. Hmm. Oh, Dan itu menarik tuh ya dengan ada bubur. Mm-mm. ada apa namanya bahan yang cukup lucu menurut saya karena itu tuh dikasih tempe yang udah didiemin beberapa hari. Jadi tempenya tuh udah semangit. Kalau kata orang Salatiga tuh namanya tempe busuk.
Tapi sebenarnya bukan Oh, busuk sih. Tempenya tuh udah didiemin, udah semangit gitu kan, udah 3 harian. Nah itu tuh malah bikin rasanya hmm, tuh jadi unik, jadi enak gitu Kak, nggak pahit gitu. Wah, jadi lapar ya Kak Wibi ya. Iya Kak, ini Kak. Iya, saya pengen tahu deh Kak Endah, kalau tumpang tumpang koyor ya, tumpang koyor itu dibuatnya itu saat ada acara apa gitu. Dulunya itu tuh tumpang itu dasarnya kan kuliner kampung, dia tuh resep yang lahir dari keluarga petani gitu kan, karena kan itu makanan yang hemat, pakainya barang-barang yang murah kayak cuma tahu, tempe gitu-gitu aja kan. Nah itu tapi lama-lama di sini tuh di Salatiga tuh sekarang udah jadi kayak makanan wisata gitu loh. Jadi tiap ada wisatawan datang itu tuh nyarinya tumpang koyor gitu. Jadi sekarang terkenal banget sih itu makanan. Awalnya cuma makanan kampung biasa gitu. Karena emang khas banget di tempat lain kan nggak ada. Ya, betul setuju sih di tempat lain belum tentu ada dan kayaknya saya baru dengar juga sih. Gimana Kak Iya, Wibi, apakah baru dengar juga? Iya Kak, saya juga baru dengar nih Kak. Kayaknya itu kuliner yang patut dicoba kalau kita berkunjung Iya, ke betul. kota Salatiga. Nah, Salatiga. selanjutnya, nggak ditunggu ya Kak buat kuliner bareng. ya boleh Kak. Nah, selanjutnya kita punya narasumber terakhir yang asalnya dari kota Jakarta. Nah, mungkin bisa langsung aja nih Kak diceritakan dari Kak Desinta. Bisa diceritakan tempat wisata apa aja yang menarik di Jakarta kayak gitu. Silahkan Kak. Ya, Kak. Ya, kalau ngomongin tempat wisata, Jakarta tuh punya banyak ya. Dan menarik-narik gitu. Tapi eh, menurut saya kalau yang mandatorinya untuk orang-orang berkunjung ke Jakarta, ya ke Monas sih, Kak. Karena Monas tuh punya lidah api yang ada maknanya itu sebagai simbol perjuangan. Dan di dalam Monas itu ada museumnya. Itu tuh lengkap menceritakan tentang eh, perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan menariknya juga kalau kita ke Monas itu kita bisa naik sampai puncaknya Monas. Dan itu di situ kita bisa melihat Jakarta 360 derajat. Benar-benar eh, semua Jakarta kelihatan dari situ. Gitu, Kak. Oh, menarik juga ya. Ada puncaknya Kak Wibi, jadi bisa kita main-main ke sana kalau pas lagi libur. Iya Kak, kita bisa lihat City Light kayaknya dari atas Monas. Nah, mungkin Betul-betul. ya, mungkin selanjutnya kita sambung lagi nih Kak dari Kak Desinta ya. Mungkin dari Kak Desinta, menurut Kak Desinta itu keberagaman itu apa sih? Contohnya kita sebagai seorang CPNS itu menganggap keberagaman itu artinya apa? Kayak gitu. Boleh disampaikan? Iya, kalau menurut saya keberagaman itu kan berarti beragam ya, berbeda-beda dari suku, ras, agama. Tapi kita harus memaknai keberagaman itu sebagai sebuah kekayaan. Jangan dianggap sebagai hambatan, apalagi perbedaan yang tidak bisa ditoleransi. Karena sebenarnya keberagaman itu kekayaan, itu aset bangsa yang memberikan warna antar suku supaya saling toleransi gitu. Itu juga bisa jadi identitas bangsa Indonesia yang beragam itu sebagai identitas kita, kekuatan kita dan itu harusnya jangan jadi hambatan sih buat kita. Setuju sekali dengan statementnya Kak Desinta ya, bahwa keberagaman itu kekayaan. Mungkin selanjutnya ya Kak ya, kita ingin tahu ya Kak Wibi mengenai apa sih implementasi apa aja yang bisa diterapkan ya tentang keberagaman ini. Mungkin Kak Dea mau sharing tentang hal itu? Oke, Kak. Jadi di ASN ini kan kita diajarkan tentang berakhlak gitu. Jadi berakhlak ini bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Mulai dari berorientasi pelayanan aja, kita melayani masyarakat yang emang pada beda-beda nih. Dan kita nggak harus adaptif, bersifat bersifat terbuka gitu sama apa aja perubahan yang bakal kita hadapin. Kita juga ngerjain yang kolaboratif, yang kerjasama yang itu bisa dilihat juga
pasti beda-beda. Satu ruangan aja bisa beda-beda budaya, tapi kita harus bisa kolaboratif. Dan juga kita harus harmonis gitu Kak, menghargai perbedaan antara satu budaya dengan yang lainnya. Dan juga untuk ASN itu punya sifat loyal, cinta tanah air, berarti juga harus mencintai semua perbedaannya Kak. Wah, keren sekali sih statementnya. Apalagi disangkut pautkan ke berakhlak ya Kak Wibi ya. Ya Kak, sebagai core value dari ASN itu sangat penting ya Kak ya. Nah, selanjutnya nih yang terakhir mungkin terkait harapan kita sebagai seorang ASN. Nah, itu ke depannya itu dari keberagaman agar keberagamannya itu terjaga. Itu harapannya apa Kak dari keberagaman Indonesia yang ada itu? Mungkin bisa dijawab dari Kak Endah? Ya Kak, jadi harapan saya untuk Indonesia itu keberagaman itu bukan hanya dijadikan sebagai slogan aja, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka tapi Tetap Satu, tapi benar-benar dijadikan nilai-nilai dalam hidup keseharian kita ya. Karena menjaga keberagaman itu bukan cuma tugas satu orang atau satu kelompok aja, tapi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Apalagi di era digital seperti sekarang ya Kak ya. Penting juga bagi kita buat lebih bijak bermedia sosial. Jangan sampai perbedaan itu justru dipertajam oleh informasi yang nggak benar atau ujaran kebencian. Justru teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk memperkenalkan budaya kayak podcast kita ini ya Kak ya, untuk memperkuat identitas kebangsaan Indonesia itu sendiri. Itu Kak Dika, Wibi, dan Kak Manda. Oke, keren sekali statementnya dari Kak Enda. Setuju juga sih bahwa di era digitalisasi ini, ya kan, yang semuanya serba AI ya Kak Wibi ya. Kita Ya, harus bisa memanfaatkannya dengan baik dan jangan percaya dengan hoax-hoax yang tersebar di dunia sosial media tanpa validasi ya. ya Jadi Kak. setelah perbincangan kita yang lumayan menarik ini nih Kak Wibi, menurut Kak Wibi sendiri nih, jadi kesimpulannya apa sih di keberagaman Indonesia ini sendiri? Di podcast Eh, kali ini Mas. ya Kak, dari tiga narasumber tadi yang sudah membicarakan terkait dengan keberagaman tadi, menurut saya dari keberagaman itu kita bisa melihat banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia kayak gitu. Tetapi dengan adanya perbedaan itu jangan sampai kita melupakan persatuan dan kesatuan yang telah dibawa oleh pahlawan-pahlawan kita kayak gitu. Kita sebagai seorang ASN juga harus menjaga persatuan dan kesatuan kayak gitu Kak. Nah, mungkin dari Kak Amanda sendiri mungkin ada statement lagi? Kalau dari saya sih ya sama ya sebetulnya kurang lebihnya. Jadi kita eh, berbeda tapi eh, beragam ya, berbeda setiap adat, budaya, suku, agama bahkan. Tapi ya kita sebagai ASN, kita melayani masyarakat, publik itu ya tanpa memandang semua itu gitu ya. Dan eh, betul dengan statement Kak Dea bahwa keberagaman itu kekayaan. Jadi ya kita nggak boleh ya saling eh, apa namanya hmm, saling apa membeda-bedakan gitu ya. Itu kemudian ya tadi seperti di era saat ini yang informasi itu sangat mudah sekali sangat didapatkan gitu ya di era sekarang. Jadi ya memang harus lebih hati-hati gitu. Itu sih mungkin kurang lebihnya dari saya. Terima kasih untuk tiga narasumber ini yang keren-keren sekali ya Kak Wibi ya. Ya Kak, Apakah ada keren-keren tambahan Kak. lagi dari Kak Wibi? Mungkin dari saya sudah cukup. Oke, dari saya juga sudah cukup. Jadi mari kita tutup ya closing podcast kita kali ini yang sangat menarik. Ya Kak, kami Ya, selaku host pada hari ini, kami ya, berterima pamit kasih undur juga ya. diri. Ya, eh, Mm-mm. sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.